Baik, shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya. Salam. Shalom. Ya, senang kita bisa bertemu kembali di acara sharing pengajaran kita. Saya percaya kalau hari ini kita bisa bertemu, itu semua karena kasih karunia, kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa boleh saling sharing, mengingatkan, ya, dan saling berbagi. Dan saya percaya pelajaran kali ini, walaupun yang akan saya sampaikan ini sedikit ya, simpel-simpel saja, yang ringan-ringan saja, tetapi ini meyakinkan kita kembali merefresh bagaimana pentingnya iman di dalam kekristenan. Nah, jadi ini sesuatu hal yang simple, tetapi ini dalam sekali dan ini luar biasa kalau kita bisa memahaminya dengan benar ya teman-teman ya. Jadi tema kali ini itu pentingnya iman, ya. Apakah iman itu hanya ya kata saja, tidak ada powernya, impactnya, atau bagaimana di dalam kekristenan? Ternyata kalau kita belajar, iman ini, wah, ini pondasi sekali ya di dalam kekristenan, basic sekali, dan ini penting, bahkan sangat penting sekali. Nah, jadi topiknya kali ini adalah iman, pentingnya iman, ya. Nah, kita mulai tentu tentang iman, ya. Apa itu kira-kira iman, ya, teman-teman ya. Nah, saya percaya iman ini sesuatu hal yang rasanya mudah dimengerti, gitu ya. Tetapi belum tentu dipahami dan diresapi, bahkan diimplementasikan. Nah, kalau kata apakah iman itu, ya kita balik ke Alkitab saja ya, kita lihat definisi iman ya. Saya percaya kita semua udah tahu ini, yaitu dari Ibrani 11 ayat 1, jelas ya di situ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi itu pondasi sekali terhadap apa yang kita harapkan, teman-teman. Jadi apa yang kita harapkan? Ya, di dunia ini hanya singkat, ya sebentar. Kalau bahasa Jawanya itu only numpang ngombe, ya hanya numpang minum. Ya, jadi tidak lama kita, ya umur manusia itu ya 70, 80 lah, ya 90 seperti Ratu Elizabeth gitu ya. Setelah itu mati. Dan hidup yang kekal itu nanti setelah di hidup yang sekarang ini. Nah, ternyata kita itu punya harapan untuk hidup kekal. Ya, hidup kekal. Nah, ternyata untuk hidup kekal itu dikatakan apa? Kalau kita punya harapan punya hidup kekal, itu dasarnya itu adalah iman. Nah, ya, iman itu menjadi dasar ya apa yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman itu menjadi bukti terhadap apa yang belum kita lihat. Nah, ya. Karena kalau udah yang kita lihat, ya untuk apa lagi diharapkan ya. Karena sudah kita lihat. Tapi kalau yang belum kita lihat, yang belum kita dapatkan, itu kata kuncinya adalah iman. Nah, ya kita percaya kepada Yesus Kristus itu pribadi yang hari ini kita tidak lihat pribadinya. Ya, fisiknya kita tidak lihat. Tapi kita beriman kepada Dia.
Ya. Nah, apa dasarnya? Ya iman. Kalau kita bisa percaya, apa dasarnya? Ya iman, itu saja, nggak ada kata lain. Ya. Nah, juga dikatakan begini teman-teman, dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Nah, yang kelihatan nih, yang hari ini kita hidup di dunia ini nih, ini sementara teman-teman. Ya, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang tak kelihatan, hidup di surga, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang tak kelihatan itulah yang kekal, itulah yang kita harapkan, dan dasarnya kata kuncinya itu adalah butuh iman. Nah, jadi ini pengertian iman, ya. Nah, nanti kalau kita lihat contoh-contohnya atau bagaimana pentingnya iman, baru kita akan lebih dalam merasakan iman ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini sesuatu yang sungguh luar biasa dan powerful. Ya, nah orang percaya Tuhan perintahkan untuk bertekun dalam iman. Nah, bertekun dalam iman itu artinya konsisten, ya. Terus, ya, bertekun dalam iman. Artinya nggak boleh dilepas, nggak boleh tanpa iman kita. Tuhan bilang kita ini harus bertekun. Jadi nggak boleh sekalipun tanpa iman. Ya, orang percaya itu tidak boleh hidup sekalipun tanpa iman. Loh, kenapa? Nanti kita lihat. Orang yang hidup tanpa iman, itu mengerikan sekali. Ya, nggak main-main. Orang percaya diperintahkan untuk bertekun, ya. Coba baca di Kolose 1 ayat 23. Coba teman-teman supaya interaktif, ada yang bisa baca, itu sudah ada di situ. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya. Amin. Bayangkan ya, Paulus bilang di jemaat di Kolose bilang begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Jemaat Kolose ini pasti orang-orang yang sudah percaya, ya, orang yang beriman. Nah, Paulus katakan begini, harus bertekun dalam iman. Wow, jadi nggak boleh, bahkan dikatakan tetap teguh. Wah, bertekun, teguh, kokoh, dan tidak bergoncang. Nah, nggak boleh goyang-goyang ini. Jadi harus kokoh, tegak, teguh, ya. Dan dibilang apa? Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Injil itu kabar baik, ya, tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah datang menebus kita, mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit, mengalahkan maut, bangkit, naik ke surga, dan nanti akan datang kali kedua untuk menjemput kita dan menghakimi. Wow. Jadi pengharapan akan kabar baik itu, iman kita kepada Yesus Kristus itu nggak harus bertekun kita. Teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser sedikit pun. Nah, kenapa? Karena berita yang telah didengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi kita hari ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah memiliki pengharapan kepastian akan keselamatan, jangan pernah sedikit pun goyah, apalagi digeser imannya. Ya, teman-teman, ya. Harus kokoh, harus teguh, ya, berpengharapan kepada Tuhan dan pegang imanmu itu. Ya. Jangan pernah digeser sedikit pun atau goyah hanya karena
hal-hal yang sepele atau apapun ya, mau itu sepele, mau itu berat, jangan pernah. Ya, ini perintah ya, bukan pilihan bisa tidak enggak. Ini perintah yang harus ya. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa sedikit pun nggak boleh goyah, digeser, tapi terus bertekun teguh, nah kita mau tahu kenapa kok diperintahkan seperti itu? Emangnya apa sih manfaatnya? Apa sih pentingnya iman di dalam Yesus Kristus ini bagi kehidupan kita hari ini dan yang akan datang? Yang hari ini yang sementara maupun nanti yang akan datang. Emang apa sih pentingnya? Nah, oke, kita akan pelajari. Nah, kenapa iman itu penting? Nah, yang pertama dikatakan begini, diselamatkan oleh iman. Wah, ada yang bisa baca Lukas 7 ayat 50? Lukas 7 ayat 50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Oke, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu, pistis, bahasa Yunaninya pistis, pisteo. Ya, jadi iman ini iman percaya yang menyelamatkan. Menyelamatkan selamat itu dari kata sozo. Jadi, iman itu perlu untuk keselamatan. Jadi, kita diselamatkan itu karena iman. Tentu karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Jadi iman itu penting untuk kita memperoleh keselamatan. Ya, tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas 7:50. Lalu Efesus 2 ayat 8 ini sudah sering ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi sekali lagi, keselamatan itu ya kita peroleh, ya kita rengkuh, kita ambil dengan iman. Tentu keselamatan itu anugerah kasih karunia. Tapi bagaimana caranya menerimanya? Dengan iman. Tidak ada dengan cara lain. Bukan dengan perbuatan melakukan hukum Taurat, tapi dengan iman, by faith. Ya. Nah, Kisah 16 ayat 31, ya, ada yang bisa baca 16:31? Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Amin. Ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Kisah 16 ayat 31. Jadi teman-teman, kata percaya, iman di sini itu dari kata pistis, pisteo. Ya. Nah, selamat itu dari kata sozo. Jadi penting sekali iman itu. Kenapa penting? Kita perlu iman. Ya, karena imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Jadi sekali lagi, teman-teman, jangan pernah lepaskan iman kita. Karena kita diselamatkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa iman itu penting? Nah, dikatakan begini, dibenarkan karena iman. Oh, adakah orang benar di dunia ini? Ternyata semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebaikan orang, bahkan kesalehan kita seperti kain kotor, kain kesumba, kain lara. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan yang kudus itu. Lalu, bagaimana kita bisa benar? Apakah kita dibenarkan karena perbuatan baik kita? Nah, firman Tuhan ternyata berkata tidak demikian. Dalam Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini dibenarkan oleh iman. Jadi supaya kita benar di hadapan Tuhan, ya, Allah yang kudus yang benar itu enggak ada cara lain. Hanya karena iman kita. Lalu iman seperti apa? Ya, iman percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa harus kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristuslah sang pendamai. Yesus Kristuslah juru damai. Yesus Kristuslah yang membenarkan kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah melakukan hal yang benar, dan hal yang benar yang dilakukan Yesus Kristus itulah yang dipandang oleh Allah Bapa. Jadi kebenaran Yesus Kristus itulah yang diterima oleh Bapa. Maka ketika kita beriman kepada apa yang dilakukan Yesus, atau kita beriman kepada Yesus Kristus, sang kebenaran itu sendiri, akulah jalan kebenaran dan hidup, maka kita yang berdosa ini dibenarkan, dilihat benar. Bahkan dosa kita tidak dilihat lagi, karena kita kudus. Kenapa? Karena Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan di hadapan Bapa. Tanpa Yesus Kristus, kita ini orang berdosa. Tanpa Yesus Kristus, kita ini tidak benar, kita ini kotor, kita ini jahat. Satu dosa saja tidak layak kita datang kepada Bapa yang kudus. Apalagi banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mungkin bisa kembali kepada Bapa, tidak mungkin kita bisa masuk surga, tidak mungkin kita bisa selamat. Karena satu dosa saja kita mati. Nah, tapi karena Yesus Kristus sudah menebus kita, sudah melakukan penebusan korban di kayu salib, dan itu adalah tindakan yang benar, maka Bapa melihat perbuatan karya Kristus itulah, maka kita yang beriman kepada Yesus Kristus menjadi orang yang benar. Ya. Nah, Roma 4 ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi, ya, iman kita inilah yang membuat kita ini benar di hadapan Allah. Ya, tanpa iman kita ini nggak benar. Nah, demikian juga di Roma 9:30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Coba bayangkan, bangsa-bangsa lain artinya bangsa-bangsa di luar Israel, ya, itu juga beroleh kebenaran karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi luar biasa powerful-nya, luar biasa besarnya, dampaknya, manfaatnya, pentingnya iman, ya, bagi manusia. Nah, yang ketiga, apa pentingnya iman? Ternyata teman-teman, kita hidup ini oleh iman sebenarnya. Ya, kita hidup oleh iman. Coba bayangkan, mengerikan sekali ya kalau kita tidak percaya, tidak punya iman. Ternyata kita hidup pun itu karena iman. Ya, jadi begitu pentingnya iman ini, gitu loh. Nah, ada yang bisa baca Ibrani 10 ayat 38? Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Wow, luar biasa ya. Jadi, tetapi orangku itu artinya pengikut Kristus, Kristianos. Orangku, orang yang percaya kepada Yesus, murid-muridnya. Ya, orangku yang benar
akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, artinya hidupnya tidak dengan iman, maka Yesus tidak berkenan kepadanya. Wah, mengerikan ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau sempat kita hidup tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi iman ini penting sekali. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Ini pistis juga nih, pistio beriman. Bukan karena melihat. Nah, hari ini pengharapan kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa kita akan nanti hidup kekal, memiliki pengharapan hidup kekal di dalam Yesus Kristus, itu bukan karena kita melihat, bukan karena kemampuan kita punya logika, logis, enggak. Tetapi itu semua karena, dikatakan apa? Karena iman. Ya. Jadi orang beriman itu tidak perlu dasar sesuatu, alasan logika untuk dia percaya. Tidak perlu. Tapi orang yang nggak beriman, sebanyak apapun alasan, dia tidak akan percaya kalau yang nggak beriman. Tapi orang yang beriman tanpa perlu alasan, dia akan percaya. Itulah iman. Jadi kita hidup hari ini, saya hidup itu karena percaya. Ya, percaya kepada siapa? Tentu kepada Yesus Kristus, ya. Nah, ini penting sekali. Nah, yang keempat, Allah berkenan kepada manusia karena imannya. Ya, tadi juga sudah ya di Ibrani 10:38 tadi, ya. Tapi di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Allah di sini ini, kata Allah itu ada Theos, adalah Bapa, ya. Jadi tanpa iman kepada Yesus Kristus, Bapa itu nggak berkenan kepada kita karena kita ini berdosa, ya. Jadi sungguh mengerikan ya kalau kita tidak beriman, ya. Bapa Allah yang kudus itu nggak berkenan. Nah, lalu yang kelima, iman memberi kekuatan untuk maju atau kita itu dipelihara karena iman. Nah, ya, jadi iman ini penting karena iman itu memberi kekuatan kepada kita, ya, untuk maju. Ya, coba bisa dibaca Roma 11:20. Roma 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercocok karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Amin. Ya, kamu tegak tercacat karena iman. Artinya tertancap, ya, tertanam, tegak, kuat, ya, karena iman, ya. Jadi iman itu membuat kita kuat, ya, memiliki kekuatan. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman. Ya, jadi begitu pentingnya iman, ya, begitu pentingnya iman di dalam kehidupan kekristenan. Nah, hebatnya lagi dikatakan begini ya, dikaruniakan Roh Kudus karena iman. Jadi kita ini memperoleh karunia Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus itu juga karena iman, ya. Nah, ini penting sekali. Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita pada saat kita percaya
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pelajaran kita sebelumnya. Itu jelas sekali. Ya, itu jelas sekali. Nah, dikaruniakan Roh Kudus karena iman. Jadi kita dikaruniakan Roh Kudus itu karena iman. Nah, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Jadi dalam Galatia 3 ayat 5 dan 14 berkata begini. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu, jadi menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Nah, coba bayangkan, apakah kita menerima karunia Roh Kudus ini karena kita melakukan hukum Taurat, artinya melakukan perintah-perintah, menjauhi larangannya? Apakah karena itu? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Percaya karena kabar baik? Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima rohnya itu roh besar. Yang telah dijanjikan itu. Jadi kita menerima Roh Kudus itu juga karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, iman kita percaya itu adalah percaya dan mempercayakan diri. Jadi bukan hanya percaya, oh Yesus Kristus itu Tuhan. Nah, itu bukan hanya sekedar itu. Karena kalau itu, iblis pun percaya bahkan gemetar. Ya. Iman itu percaya dan mempercayakan diri. Artinya mempercayakan diri dituntun oleh Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Sedangkan iblis itu enggak. Iblis itu percaya tapi dia tidak mempercayakan diri dan tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, itu bedanya. Ya, jadi iman itu seperti apa harus dipahami. Ya. Nah. Oke. Lalu kenapa iman itu penting? Ya. Yang selanjutnya, kenapa iman itu penting? Nah, dikatakan kita itu disucikan oleh iman. Nah, tadi dibenarkan, diselamatkan. Ternyata kita disucikan pun itu karena iman. Wah, luar biasa ya. Kisah 15 ayat 9 dikatakan begini, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi menyucikan hati mereka oleh iman. Ya, oleh iman. Nah, kata menyucikan di sini itu dari kata katarizo. Jadi ini seminggu lalu kalau nggak salah ya, dua minggu yang lalu ya, Pak Eon itu menyampaikan kata kudus di situ juga dari kata rizo, selain kata hagios. Hagios itu juga kudus ya. Tapi di sini menyucikan, dinyatakan halal, mentahirkan, menjadi tahir itu dari kata katarizo ya. Jadi ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi kita disucikan karena iman. Nah, jadi iman itu penting, teman-teman. Ya. Nah, Kisah 26 ayat 18 berkata ini, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi turning, berputar, berbalik atau bertobat dari iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, ya, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, oleh iman dan dikuduskan, kata kudus di sini pakai kata hagiaso, ya, hagiaso. Menguduskan, menganggap kudus, mengkhususkan. Nah, jadi teman-teman,
Jadi kita kudus, kita disucikan, ditahirkan, dinyatakan halal, bersih, itu karena iman. Ya, begitu pentingnya iman kita ini. Nah, ini luar biasa lagi, diteguhkan oleh iman. Tadi sebenarnya sudah ada ya, dimampukan, dikuatkan. Ini diteguhkan. Kisah 16 ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi kita kuat, teguh ini itu karena kita punya iman percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, ini yang menarik ya, disembuhkan oleh iman. Kisah 14 ayat 9. Ada yang bisa baca, teman-teman? Kisah 14 ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Amin. Yes. Jadi disembuhkan karena apa? Karena beriman. Ya. Jadi sama teman-teman. Ya. Seperti kalau saya kemarin 2 minggu sakit atau seminggu kemarin. Ya. Karena iman, ya tentu saya berdoa, anak saya yang kecil itu juga mendoakan. Ya ketika dia mendoakan, saya tentu beriman, percaya bahwa doa dia itu penuh dengan kuasa, gitu. Ya, 3 minggu lalu itu, 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu saya itu demam tinggi. Nah, ya, lalu seminggu kemarin sama sampai hari ini, 2 hari lalu saya sudah sehat ya. Itu sakit gigi sampai bengkak. Nah, saya sih enggak ada minum obat ya. Karena saya mau disuruh beli obat itu agak keras ya, obat keras. Jadi saya pikir aduh banyak implikasinya ya, saya pikir ya nggak usah lah. Ya, akhirnya ya saya kumur-kumur pakai air garam sama kumur-kumur sama betadine yang cair. Dan saya imani bahwa saya pasti sembuh. Dan puji Tuhan ya sembuh gitulah. Nah, jadi iman itu menyembuhkan. Jadi kalau kita berdoa tanpa iman ya tidak ada kuasanya. Iman kita itulah, iman kepada Yesus Kristus itulah yang menyembuhkan kita. Ya. Nah, Yakobus 5 ayat 15. Coba dibaca lagi. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Ya. Dan doa yang lahir dari iman. Jadi doa yang apa yang menyelamatkan, yang menyembuhkan? Doa yang lahir dari iman. Jadi nggak ada kuasanya doa yang tanpa iman. Ya, doa yang tanpa iman hanya perkataan-perkataan kosong. Tapi ketika doa itu berisi iman kepada Yesus Kristus, dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu kita imani, maka itu punya kuasa, teman-teman. Jadi iman itulah yang memiliki power, ya. Tapi tentu imannya kepada Yesus Kristus. Ya, ini luar biasa. Jadi begitu pentingnya iman, teman-teman, ya. Jadi jangan sampai kita tidak beriman, apalagi digoyahkan, apalagi murtad. Jangan sampai, ya. Nah, ini terakhir manfaat pentingnya iman, walaupun masih banyak, teman-teman. Kalau kita baca itu, ya Alkitab, banyak sekali, ya. Tapi yang ke-10 dikatakan mengatasi masalah dengan iman. Jadi kita ini semua punya masalah, teman-teman. Ya, orang dunia mengatasi masalah tentu dengan ilmu pengetahuan, teori, strategi dan sebagainya. Tapi kita orang benar juga dikatakan mengatasi masalah itu dengan iman. Ya,
Markus 9 ayat 23 dikatakan begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya di sini juga pistis, beriman. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita mau punya masalah, ya masalah ini tidak mustahil ketika kita bawa kepada Yesus Kristus. Ketika kita bawa ke hadapan Tuhan, kita minta solusinya, caranya, ya Tuhan kasih solusinya, kita jalankan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, nothing impossible. Impossible is nothing. Ya, jadi mustahil itu tidak ada bagi orang percaya. Ya, segalanya mungkin. Ya. Nah, 11 membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata teman-teman, untuk menjadi berkat bagi orang lain juga perlu butuh iman. Ya. Nah, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Jadi orang yang beriman, ya tentu ya kalau pemain Galatia 5 22 23 ya buah roh ya damai sejahtera, sukacita, lemah lembutan dan sebagainya. Jadi orang yang beriman ini mengalirkan aliran-aliran air hidup atau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, orang yang beriman pasti menjadi berkat, tidak mungkin menjadi masalah, enggak. Dia pasti menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa iman ini, ya. Nah, pertanyaannya kalau begitu penting bermanfaatnya iman kepada Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, ya pertanyaannya, bagaimana akibat kalau kita nggak punya iman kepada Yesus? Emang apa dampaknya kalau kita nggak beriman? Nah, ya, dikatakan begini, Roma 14:23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, konteks ini memang tentang makanan ya. Tetapi kata setelah titik di situ menarik. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya kalau segala sesuatu, artinya apapun, kalau kita tidak pakai iman atau kita tidak punya iman, wah itu dosa di hadapan Tuhan. Jadi begitu pentingnya iman. Tanpa iman kita melakukan sesuatu itu dosa. Tanpa iman kita melakukan apapun itu dosa. Ya. Jadi iman itu penting, teman-teman. Nah, ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus adalah dosa yang besar. Nah, ini. Jadi, saya pernah pelajaran sebelumnya berkata begini, apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Kesalahan apa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Padahal Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau Dia Maha Pengampun, sedangkan dosa itu hanya bisa diampuni oleh Tuhan, lalu adakah dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Ternyata semua dosa, kalau diakui dan minta ampun, Tuhan sanggup bisa mengampuninya. Lalu kalau begitu, adakah dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni? Ada. Apa itu? Ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus. Itu tidak bisa diampuni apapun alasannya. Jadi ketidakpercayaan itu dosa yang besar, yang nggak mungkin diampuni. Karena nggak ada jalannya untuk diampuni kalau kita tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Ya, jadi ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus adalah dosa yang besar. Bahkan dosa yang tidak bisa diampuni.
Semua dosa sebesar apapun teman-teman bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Semerah kirmizi, ya, wah, itu bisa sebesar apapun bisa Tuhan ampuni. Tapi kalau nggak percaya kepada Dia, ya nggak bisa. Ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus membatasi penyataan kuasanya. Ya, Tuhan itu berkuasa. Ya, tapi ketidakpercayaan kita kepada Yesus membatasi penyataan kuasanya. Ya, terakhir teman-teman, Markus 6 ayat 5 sampai 6. Boleh dibaca? Berapa Pak? Markus 6 Ayat 5 sampai 6. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Amin. Ya, jadi dikatakan apa? Ya, Ia dapat. dikatakan ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling. Jadi kuasa Yesus untuk menyembuhkan itu terjadi, tapi melakukan mukjizat itu, ya, itu terbatas. Ya. Kenapa terbatas? Karena ketidakpercayaan mereka. Jadi ketidakpercayaan ini membatasi penyataan kuasa Tuhan Yesus, walaupun Tuhan berkuasa. Kenapa banyak mukjizat itu tidak banyak terjadi di Nazaret, di tempat Tuhan Yesus, kampung Tuhan Yesus. Padahal di daerah-daerah lain banyak mukjizat Tuhan lakukan. Kenapa di kampung Tuhan Yesus sendiri tidak? Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tidak percaya, iya. Kenapa mereka tidak percaya? Orang yang berbeban berat diangkat bebannya, ya, orang sakit disembuhkan, orang kesurupan dilepaskan. Wah, itu luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang tidak percaya, tidak beriman. Dan terakhir, dosa yang tidak mungkin terampuni adalah ya tidak percaya kepada Tuhan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.